Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Baiklah, mari kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan bersatu hati, biarlah saat ini kita fokus untuk kita boleh beribadah, kita boleh bersekutu, kita datang kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama, kita akan berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa kami ada di surga, pagi ini kami mengucap syukur ya Bapa, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami untuk menolong setiap kami ya Bapa. Saat ini Bapa, hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan yang baik untuk kami boleh bersekutu melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan lawat setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan akan menolong ya Tuhan, Tuhan akan melawat, Tuhan akan menjamah setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Baik hamba-Mu yang WL, pemain musik, bahkan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan akan mengurapi ya Tuhan. Demikian juga dengan jemaat yang mengikuti ibadah, Tuhan akan urapi sehingga kehidupan kami boleh diubahkan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Saya harap semuanya sehat di rumah dengan baik-baik, ketemu dengan keluarga, bisa beribadah bersama di pagi hari ini. Inilah yang ku renung setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Dalam manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap
kau dengan Tuhan, dalam hatiku bersuka padamu. Dalam hatiku bersuka. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan buat kami semuanya untuk bersama beribadah secara online, secara daring ya Bapa, dimanapun tempat kami berada, baik di rumah, di gereja maupun di perjalanan ya Tuhan. Dan Tuhan jamah kami satu persatu, Tuhan berikan kuasa atas semua tempat yang kami gunakan untuk beribadah. Tuhan berkati jaringan internet kami masing-masing sehingga tidak ada gangguan di tengah jalan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah secara sampai selesai ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah daring ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita pujikan fresh, berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, segala raja. Katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membela umatnya. Betapa dahsyat, betapa hebat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Tuhan Allah Raja, Tuhan Allah kita. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
tetap lamanya. Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku yang banggaku namanya. Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku yang banggaku namanya. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan bersama-sama. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Tiba saatnya kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu
Kiranya Engkau memberikan hikmat bagi setiap kami, Engkau menolong kami, Engkau menuntun kami Tuhan, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu akan membantu kami Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkaryalah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya beri judul, Jangan Ragukan Kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Desember ini Natal sangat identik dengan yang namanya hadiah. Hadiah sebagai sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tidak hanya anak kecil saja, orang dewasa pun bahkan kalau mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah, mereka juga pasti akan senang. Hadiah dapat berupa macam-macam. Mungkin kalau khususnya nih bagi para kaum hawa, kalau misalnya kita belanja di mall, hadiah yang sangat kita inginkan misalnya dapat diskon, dapat voucher, atau dapat bonus. Nah, itu tuh membuat kita merasa senang gitu saat kita berbelanja. Nah, mungkin kalau bagi anak kecil, mereka mungkin menginginkan mainan, ataupun bagi yang udah sekolah, mereka menginginkan alat tulis. Nah, ketika mereka menerima hadiah semacam itu, mungkin mereka sudah senang, mereka sudah puas dengan apa yang mereka terima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai hadiah, itu tidak lepas dari yang namanya hubungan. Karena ada hubungan antara si pemberi hadiah dan penerima hadiah. Hubungan, relasi. Nah, bahkan orang yang tidak mengenal pun, misalnya antara penjual dan pembeli saat kita berbelanja di mall atau di pusat perbelanjaan lainnya, antara penjual dan pembeli secara tidak langsung itu juga mereka juga memiliki hubungan, walaupun mereka mungkin tidak kenal satu sama lain, tetapi antara penjual dan pembeli harus memiliki hubungan yang baik. Kalau misalnya penjualnya kayak uring-uringan atau penjualnya itu ketus, pasti si pembeli ini kurang nyaman untuk berbelanja di toko tersebut. Lalu si pembeli akan mencari toko lain yang penjualnya atau pemilik toko tersebut memiliki sikap yang baik, memiliki sikap yang ramah, memiliki hubungan yang baik, dapat menyenangkan pembeli. Nah, tentu hubungan ini sangat penting. Dan hubungan ini tentu didasari oleh kasih. Entah seberapa kecil pun kasih yang terkandung dalam hubungan tersebut, itu pasti ada kasih. Misalnya antara guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu, mereka pasti memiliki kasih. Guru sekolah minggu memberi hadiah kepada murid-murid sekolah minggunya, mereka memberi dengan kasih. Ya mungkin ada bagi sebagian orang kalau mungkin memberinya tuh ya cuman nyawes, ya pokok ngasih gitu ya, entah dengan sungut-sungut, entah dengan keterpaksaan. Tetapi mayoritas orang memberi itu pasti memiliki kasih, entah sedikit atau banyak, kasih yang dimiliki itu pasti memiliki. Kalau antara penjual dan pembeli, misalnya penjualnya ini murah hati, penjualnya baik hati, mereka melayani pembelinya dengan tulus, itu pasti akan terpancar. Jadi kayak sikap-sikap keramah tamahan yang mereka miliki itu pasti terpancar kepada para pembelinya. Pembeli merasa nyaman, pembeli merasa senang, dan mungkin lain waktu mereka akan kembali membeli sesuatu di toko tersebut karena melihat, wah penjualnya ini ramah ya kepada saya, penjualnya ini kayaknya baik hati, murah hati. Mereka membuat pelanggan itu merasa, oh toko ini kayaknya walaupun barangnya mungkin kelihatan lebih mahal, tetapi ketika penjual itu memiliki keramah tamahan, penjual itu murah hati, penjual itu membuat suasana transaksi itu merasa nyaman, pembeli ini akan kembali ke toko tersebut dibandingkan toko yang lainnya mungkin murah, tetapi
ya sikap penjualnya ketus, terus seenaknya sendiri, mentang-mentang yang jual murah gitu. Itu membuat pembeli itu merasa nggak nyaman dan memungkinkan untuk pembeli tidak kembali lagi ke toko tersebut. Nah, di sini hubungan kasih sangat penting dalam interaksi satu sama lain. Kalau dalam kehidupan sosial kita aja hubungan kasih ini sangat penting, apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Kita sebagai orang percaya telah menerima hadiah terbesar, yaitu anugerah keselamatan. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sebagai orang percaya telah menerima hadiah tersebut dalam kehidupan kita percaya bahwa kita telah diselamatkan oleh darah Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Sikap kita sebagai orang percaya adalah kita tidak boleh meragukan kasih Allah yang telah Allah curahkan, yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita mulai menganggap remeh kasih Allah, ketika kita mulai memandang rendah kasih Allah dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, aku bisa ini, kalau aku bisa sampai hari ini tuh ya bukan karena kasih Allah. Orang aku setiap hari check up ke dokter, orang setiap hari aku minum vitamin, ya kalau aku sehat ya aku wajar. Nah, ketika kita mulai berpikiran seperti itu, maka kita akan berada di dalam suatu bahaya yang besar. Kita mulai ada dalam kesombongan, kita mulai masuk lebih dalam lagi ke dalam belenggu dosa, belenggu kesombongan, belenggu mau menyetarakan diri dengan Allah karena dia bisa melakukan sesuatu oleh dirinya sendiri dan lain sebagainya. Nah, ketika benih-benih dosa tersebut mulai muncul, itu akan membuat kita semakin hari semakin jauh dari Allah. Oleh karena itu, kita perlu benar-benar memaknai kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh meragukan kasih Allah. Pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama. Setidaknya ada 4 fakta mengenai kasih Allah yang tidak boleh kita ragukan. Karena kita tahu, sampai pada detik ini pun, kita ada di dunia ini. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berkomunikasi dengan orang lain, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Itu semua tidak terlepas dari kasih Allah yang begitu luar biasa. Biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang 4 fakta tersebut. Yang pertama, kasih Allah itu selalu tepat waktu. Kita akan bersama-sama baca di dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat sampai yang kelima. Galatia pasal 4 ayat yang keempat sampai yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kasih Allah dinyatakan melalui kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Kasih Allah dinyatakan melalui Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia. Jika kita baca di ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Kita perlu garis bawahi kata setelah genap waktunya. Di situ berarti bahwa Allah merancangkan segala sesuatu menurut waktunya, dan Dia pasti perancangan semua itu tepat. Jadi nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Mungkin ada banyak orang yang mempertanyakan, kenapa harus 2020 tahun yang lalu?
Allah mengutus Yesus Kristus untuk lahir ke dalam dunia ini? Kenapa nggak 4.000 tahun yang lalu aja Tuhan? Sehingga mungkin banyak orang yang diselamatkan karena Adam tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak pikiran manusia menurut pemikirannya sendiri. Padahal kita sebagai manusia itu terbatas. Kita tidak tahu mengenai waktu Tuhan. Kita tidak tahu mengenai rancangan apa yang Tuhan akan berikan bagi kehidupan kita semua. Tetapi prinsip yang harus kita pegang adalah Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan bagi kehidupan kita. Kita tidak tahu waktunya kapan, kita tidak tahu sampai kapan atau mulai kapan, tetapi yang perlu kita tahu, Allah itu selalu baik, Bapak Ibu Saudara. Allah selalu menyatakan kasih-Nya bagi semua orang yang percaya, bagi semua anak-anak-Nya. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Manusia tidak dapat menyelami kapan waktunya Tuhan. Kalau misal kita melihat dalam sejarah bahasa asli Alkitab, waktu Tuhan dalam bahasa Yunani menggunakan 3 kata. Yang pertama kronos, yang kedua ainon, dan yang ketiga kairos. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang kronos, itu adalah waktu yang saat ini sedang terjadi. Misalnya tahun 2020, tanggal 25 atau tanggal 27 Desember. Nah, ini merupakan kronos. Jadi waktu yang biasa, waktu manusia menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya ainon, itu merupakan waktu yang kita itu tidak dapat memprediksinya. Contoh pada waktu penciptaan sampai pada kedatangan Tuhan, kita nggak tahu. Nah, kalau yang ketiga, kairos. Kairos adalah waktu yang tidak akan terulang. Waktu pada saat momen tertentu. Jadi kalau kairos penekanannya adalah pada momen kita nggak tahu momen itu akan terulang lagi atau enggak. Ketika momen itu sudah lewat, kita telah kehilangan momen tersebut. Nah, ketiga macam waktu ini kita sebagai manusia tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan di waktu-waktu tersebut. Walaupun kita berusaha mempelajarinya, walaupun kita berusaha untuk menelitinya dengan sangat rinci, dengan sangat detail, tetapi natur kita sebagai manusia biasa tidak mengetahui tentang apa yang terjadi di waktu-waktu tersebut. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita tidak boleh meragukan kasih Allah. Karena kasih Allah itu selalu tepat waktu. Ketika Dia mengutus anaknya untuk lahir ke dalam dunia, untuk melakukan karya penebusan, itu juga tepat waktu, sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena kita tahu bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Mungkin apa yang kita anggap saat ini nih Tuhan waktunya, ayolah Tuhan, Engkau jadikan kayak gini nih sekarang, aku butuh saat ini Tuhan. Tetapi kalau Tuhan melihat bahwa sepertinya saat ini tuh belum waktunya buat kamu untuk mendapatkan sesuatu, misalnya, ya yang kita harapkan bisa saja gak terwujud, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dan itu juga yang memicu akhirnya manusia seringkali kecewa kepada Tuhan. Manusia seringkali meninggalkan Tuhan untuk mencari
kesenangan lainnya atau mencari pembuktian lainnya. Mungkin mereka ingin membuktikan bahwa kayaknya di luar Tuhan aku bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginanku sesuai dengan prediksi waktuku sendiri. Itu sangat bahaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus percaya bahwa kasih Allah itu selalu tepat waktu. Tindakan yang dilakukan oleh Allah tidak pernah meleset sedikit pun. Fakta yang kedua, kasih Allah sangat berdampak bagi keselamatan manusia. Kita akan baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti kasih Allah sesungguhnya telah Ia nyatakan melalui kelahiran Kristus ke dalam dunia yang dikenal sebagai peristiwa Natal. Tujuannya adalah supaya manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah dapat memperoleh hubungannya kembali dengan Allah. Namun permasalahannya, tidak banyak orang yang mau untuk meraihnya. Karena untuk meraihnya dibutuhkan sebuah pengorbanan. Dan sebuah pengorbanan tersebut tentu harus didasari oleh kasih kepada Allah dengan benar. Mungkin banyak orang bisa melakukan pengorbanan kepada orang yang dikasihinya atau bagi mereka yang dikasihi. Tetapi sulit rasanya untuk melakukan pengorbanan bagi orang yang tidak dikasihi, bagi orang yang tidak dikenal, bagi orang yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan dirinya. Namun kita sebagai orang percaya, kita telah diselamatkan, kita telah ditebus dari keberdosaan kita, dari dosa yang membelenggu kehidupan kita. Kita telah dibebaskan oleh Allah. Kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Roma pasal ke-5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini jelas bahwa kasih Allah sangat berkaitan dengan keselamatan manusia. Manusia tidak mungkin diselamatkan tanpa adanya kasih Allah. Karena untuk melakukan sebuah pengorbanan tentu harus memiliki sebuah kasih. Tentu harus didasari oleh kasih yang besar. Kasih Allah yang begitu besar bagi umat manusia seharusnya membuat kita selalu merasa bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Tanpa adanya kasih Allah, mungkin sampai saat ini kita masih terbelenggu oleh dosa. Mungkin ketika kita mencoba untuk berpikir logis, kita mulai berpikir, Allah sebenarnya bisa aja untuk menghancurkan dunia ini. Ngapain Allah menyelamatkan umat yang jelas-jelas sudah berdosa, umat yang jelas-jelas selalu menyakiti hatinya, dan Allah mengorbankan anaknya untuk menjadi korban penebusan dosa manusia. Mungkin ketika kita memakai pikiran manusia secara logis, memang itu seperti tidak masuk akal. Tetapi kita patut mengucap syukur karena Allah adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah kasih itu sendiri. Dia mengorbankan anaknya sebagai ganti korban penebusan dosa umat manusia. Dan hal ini tentu membawa sebuah perubahan besar bagi kehidupan manusia, karena orang percaya telah diselamatkan dari maut. Fakta yang ketiga, kasih Allah itu kekal tanpa batas. Secara sederhana, kasih kekal mungkin bisa diartikan sebagai kasih yang
tidak berkesudahan, kasih yang tidak berubah. Kalau kita melihat kasih manusia kepada yang lain, mungkin ada batasnya. Mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor. Mungkin hari ini kita merasa happy, lalu kita bisa mengasihi orang lain. Lalu keesokan harinya mungkin kita bad mood. Jadi kayak mau nolong orang lain pun kita dengan berat hati, bahkan berpikir 2 kali. Karena tergantung dengan suasana hati kita. Segala sesuatu ada batasnya. Kan waktu di dunia ini juga ada batasnya, umur manusia ada batasnya. Tetapi kita percaya bahwa kasih Allah itu kekal, dari kekekalan sampai kekekalan. Kasih Allah tanpa batas. Ia mengasihi manusia ketika manusia masih berdosa. Ketika manusia tidak layak untuk disebut anak, untuk disebut umat. Namun Allah justru mengasihi manusia dengan kasih-Nya yang begitu besar. Manusia yang seharusnya mendapatkan murka Allah, yaitu kebinasaan kekal karena pemberontakan dan dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Tetapi Allah justru sangat mengasihi manusia. Allah justru mengorbankan anaknya agar manusia dapat beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang kekal membuat manusia memiliki hidup yang kekal. Kasih Allah yang tanpa batas itu membuat manusia memiliki pengharapan. Ketika kita membaca dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 3, di situ dikatakan bahwa dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dosa membuat manusia harus menerima segala konsekuensi yang ada. Konsekuensi kebinasaan, konsekuensi maut, konsekuensi segala yang jahat, segala yang buruk bagi kehidupan manusia. Dan konsekuensi tersebut juga diterima oleh bangsa Israel. Bangsa Israel menentang Allah, bangsa Israel melawan Allah. Meskipun bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, bangsa pilihan Allah, tetapi bangsa Israel pun menerima konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan terhadap Allah. Mereka tetap menerima ganjaran yang setimpal dengan perbuatan mereka. Mereka ditawan di pembuangan selama 70 tahun. Ketika dalam pembuangan, Allah menghajar Israel. Namun dalam hajarannya, kasih itu masih tetap ada. Allah tetap mengasihi Israel, sekalipun Israel selalu melawan Allah. Firman Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih yang nampaknya terputus. Bangsa Israel yang kelihatannya dibiarkan berhadapan dengan musuh-musuh mereka, kini mendengar seruan Nabi Yeremia tentang kasih Allah. Ini bukan hanya sekedar kata-kata untuk menghibur, supaya mereka mungkin beroleh kekuatan. Tidak. Ini menunjukkan adanya keselamatan dan pembebasan bagi bangsa Israel setelah genap 70 tahun dalam masa pembuangan. Dari sini kita bisa belajar, ketika manusia melakukan dosa, kita harus tetap menerima konsekuensi yang ada atas segala perbuatan kita. Tetapi di situ kasih Allah masih tetap ada. Kasih Allah itu kekal, kasih Allah tanpa batas, kasih Allah tidak memandang siapapun. Kasih Allah tidak memandang kasta, kasih Allah tidak memandang rupa, kasih Allah tidak memandang jabatan. Kasih Allah dinyatakan bagi semua orang, dan kasih Allah berlaku sampai kekekalan. Fakta yang keempat, kasih Allah itu sempurna. Kasih yang sempurna itu sering diidentikan dengan kasih yang sudah terbukti, kasih yang lengkap, gak ada satu yang kurang. Kasih Allah dikatakan sempurna karena pertama, kasih Allah telah memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan keselamatan. Kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Yang kedua, karena kasih Allah telah teruji dan terbukti bagi manusia,
Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sekalipun kita tidak dapat melihat Allah secara langsung, tetapi ketika kita saling mengasihi, Allah ada di dalam diri kita, beserta dengan kasih-Nya yang sempurna. Dan yang ketiga, kasih Allah itu tulus dan tanpa pamrih. Kita akan melihat di ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah begitu mengasihi umatnya dengan tulus. Ia merelakan anaknya untuk menjadi korban penebusan. Allah benar-benar mengasihi manusia tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun dari manusia. Hal itu yang menjadikan kasih Allah adalah kasih yang sempurna, kasih yang tidak bercacat celah, kasih yang lengkap, kasih yang telah terbukti. Biarlah kita dapat meresponi kasih Allah yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, kita menerapkan kasih itu dalam kehidupan kita. Baik kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, maupun kasih kepada diri sendiri. Ketika kita menerapkan gaya hidup kasih dalam kehidupan kita, itu sebagai bentuk ucapan syukur kita. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, jangan pernah meragukan kasih Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur karena Engkau telah mengingatkan kami Tuhan, agar kami tidak meragukan kasih-Mu sedikit pun dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun setiap kami agar kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu sesuai dengan yang Engkau ingini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya, amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Raja, Raja. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara semua saat ini dilawat oleh Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih buat saudara semuanya yang sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir. Saya percaya Tuhan sedang bekerja melawat kita semua. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja di dalam setiap kehidupan kami.
Kami menyerahkan semua rumah tangga jemaat-Mu. Biarlah Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menolong, menyertai, Kau akan melindungi dari segala macam bahaya. Bahkan sakit penyakit di dalam nama Yesus Tuhan akan menghalau. Tuhan akan menolong ya Tuhan di dalam setiap kehidupan rumah tangga jemaat-Mu, baik di dalam usaha pekerjaan mereka. Diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan biarlah kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus selalu ada di dalam kehidupan-Mu. Dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang terus memimpin setiap kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dia